Shalom, selamat mengikuti renungan kita pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji syukur, limpah berkat yang telah Tuhan nyata berikan bagi kita masing-masing pada waktu ini. Saudara-saudara, pada saat ini, mari kita berdoa bagi meneruskan renungan kita pada waktu ini. Bapa kami di surga, kami memuji nama-Mu Tuhan, meninggikan nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, dan menyembah Engkau Tuhan yang sudah memberikan kami satu-satunya kekuatan dan perlindungan. Saat ini kami mendengar firman-Mu, jauhkan kami daripada segala bahaya, agar kami berada dalam keadaan yang baik-baik dan sehat saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini berjudul Orang-orang Asyur yang dibenci. Ayat renungan di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 23 mengatakan, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Saudara-saudara, kebanyakan orang apabila mereka melihat cerita Yunus, tertanya-tanya mengapa dia tidak pergi dan berkhotbah kepada orang-orang Niniwi ketika pertama kali Tuhan memerintahkannya. Lagi pula dia ialah seorang nabi. Dan itulah yang para nabi lakukan. Pergi ke kawasan yang bermusuhan dan membawa perkabaran yang tidak populer kepada orang-orang jahat. Walau bagaimanapun, sebelum kita menghakimi nabi ini dengan terlalu keras, mari kita lihat polisi orang-orang Asyur yang menjadikan mereka salah satu bangsa yang paling ditakuti dan paling dibenci di planet pada waktu itu. Apabila orang-orang Asyur menawan satu kawasan, salah satu cabaran besar mereka ialah bagaimana mencegah penduduk tempatan daripada memberontak melawan mereka. Orang-orang yang ditawan biasanya melawan pihak berkuasa yang terdiri daripada orang-orang asing, dan ini mengambil banyak masa dan usaha untuk mengekalkan keamanan. Saudara-saudara, orang-orang Asyur mempunyai cara yang sangat kreatif untuk menangani masalah ini. Jika orang-orang dalam satu kawasan itu ialah golongan nelayan, orang-orang Asyur akan memindahkan mereka ke kampung lain dan menjadikan mereka sebagai petani. Sudah tentu para nelayan hanya tahu sedikit tentang pertanian dan seluruh masa mereka akan dihabiskan untuk kelangsungan hidup dalam mata pencarian baru mereka berbanding dengan membuat rancangan untuk memberontak. Jadi, mungkin salah satu daripada anggota keluarga Yunus sendiri pun telah dipisahkan daripada mata pencarian mereka dan secara paksa dibawa ke sebuah tempat baru, di mana berita tentang mereka tidak pernah didengar lagi. Jadi saudara-saudaraku, pastinya ini menyebabkan penderitaan yang sangat hebat dan tidak sukar untuk kita bayangkan. Yunus akan menyimpan perasaan betul-betul marah dan mendalam terhadap orang-orang jahat ini. Dalam pekerjaan Injil, kita semua akan berhubung dengan orang-orang yang mudah dan juga orang-orang yang sukar dalam pekerjaan misi kita. Marilah kita bersimpati dan bukannya mengkritik kelemahan manusia yang selalu meletakkan penghalang antara kita dengan sebagian daripada manusia. Hanya Tuhan saja yang mengasihi semua orang sama rata. Dan kita semua perlu berhasrat untuk belajar dan mengekalkan cara-cara yang penuh kasih. Saudara-saudara, satu renungan yang begitu baik pada kita dikatakan, kita sebagai umat-umat Tuhan, apabila kita disuruh untuk pergi mengabarkan kabar baik, kita akan berhadapan dengan berbagai banyak orang-orang dengan tabiat mereka masing-masing. Ada orang baik, ada orang-orang yang jahat. Tetapi apa yang diberitahukan kepada kita?
Marilah kita saling sentiasa terus bersimpati, bukannya saling mengkritik kelemahan-kelemahan, ataupun saling menuduh, ataupun saling tidak mempercayai. Tetapi pada saat ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita harus melayani kepada semua orang. Tidak kira mereka jahat, mereka baik. Harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Bagaimanapun keadaan itu, mereka harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu cabaran bagi kita pada saat ini. Adakah kita dapat melayani dengan sebaik-baiknya? Ataupun kita susah dan kita tidak dapat melakukan pelayanan? Seperti dalam firman Tuhan kita pada saat ini. Orang-orang Asyur yang dibenci. Daripada satu kelompok, mereka membenci satu kelompok. Tetapi apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita saat ini adalah melayani dan bukan saling membenci. Inilah renungan kita pada saat ini. Semoga kita diberkati dan kita akan terus mengabarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami memuji nama-Mu Tuhan, karena Engkaulah Allah yang memberkati dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai dengan firman Tuhan, renungan yang telah diberikan. Bantu kami Tuhan agar kami dapat mengabarkan firman Tuhan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, ajarkan kami agar kami tidak mengkritik, tapi kami sentiasa saling mendukung antara satu dengan lain demi pekerjaan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin.